Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Rosvita, NPM 18552020209. Prodi Teknik Informatika semester 6. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara dan saluran islamisasinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia melalui beberapa periodisasi. Terkait sejarah masuknya Islam di Indonesia, ada beberapa teori yang menyatakan pengaruh kebudayaan dan agama Islam masuk di Indonesia. Hal itu terbukti dengan penemuan bukti peninggalan dari masa lampau di berbagai daerah. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai melalui beberapa saluran berikut. Yang pertama yaitu melalui saluran perdagangan. Proses penyebaran agama Islam melalui perdagangan dilakukan oleh pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan, yang kemudian membentuk suatu kampung Muslim. Pendekatan perdagangan ini sangat menguntungkan karena diikuti oleh kaum bangsawan yang ada pada waktu itu. Perilaku pedagang Muslim yang sangat simpatik akhirnya menarik para bangsawan untuk memeluk ajaran Islam. Dengan modal status sosial atau kekayaan yang lebih baik dibanding masyarakat pribumi pada umumnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi putri-putri bangsawan untuk menikah dengan saudagar-saudagar Muslim sehingga proses islamisasi berjalan dengan cepat. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan seorang yang sudah lebih dulu menganut agama Islam, kemudian menikahi seseorang yang belum menganut agama Islam. Hal tersebut otomatis akan membawa pasangan tersebut yang belum menganut agama Islam akan menganut agama Islam. Yang ketiga, politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peran penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Alasannya, karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Yang keempat yaitu saluran dakwah. Proses ini dilakukan oleh seseorang dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti para wali songo dan para ulama lainnya. Yang kelima yaitu saluran pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren sebagai tempat memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Yang keenam yaitu saluran seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pagelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten, dan seni sastra. Yang ketujuh yaitu proses tasawuf. Proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai dan budaya, bahkan ajaran agama yang ada, ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu diakomodasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga kemudian dimengerti dan diterima. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.